One Piece Chapter 1015 melanjutkan keseruan yang sebelumnya disajikan di Chapter 1014. Kekacauan merasuki pasukan aliansi bajak laut dan samurai setelah Kaido mengumumkan bahwa Luffy telah kalah. Chopper yang sedang menghadapi Queen tak sanggup menahan air matanya saat mengetahui sang kapten telah kalah. Selain itu para samurai mulai berpikir bahwa perlawanan yang mereka lakukan telah sia-sia. Namun saat banyak orang mulai kehilangan kepercayaan diri, Sanji muncul dengan membawa keyakinan baru. Sanji yang masih setia membawa Zoro melancarkan jurus Diable Jambe yang sukses membuat Queen dan Prospero tersungkur. Sanji lantas meminta Chopper untuk berhenti menangis karena semua harus tetap yakin bahwa Luffy masih hidup dan akan bangkit untuk mengalahkan Kaido. Bukankah kita sudah berkali-kali menyaksikan mukjizat? Kata Sanji kepada Chopper. Ucapan Sanji itu mengacu pada bajak laut topi jerami yang sudah sering menghadapi momen di mana mereka kewalahan dan Luffy harus tumbang di tangan musuh. Namun pada akhirnya Luffy selalu bangkit dan semangat Luffy juga membuat anak-anak buahnya bisa terus bertarung dan berakhir sebagai pemenang di setiap peperangan. Keyakinan Sanji itu sempat membuat para samurai keheranan. Kenapa Sanji masih semangat untuk bertarung padahal kaptennya baru saja dilaporkan tewas? Sanji pun tak mempedulikan itu dan siap untuk berhadapan dengan Queen di panggung utama Onigashima. Persembunyian Momonosuke hancur berantakan. Adegan pindah ke tempat persembunyian Momonosuke yang sudah hancur berantakan akibat serangan Kaido. Okiku dan Kanjuro tampak sudah tidak bergerak. Sementara Kinemon yang sudah terluka parah masih berusaha untuk menusuk Kaido menggunakan pedang yang sudah patah. Kin tampak berusaha mengulur waktu agar Momonosuke dan Shinobu bisa kabur dari kejaran Kaido. Namun usaha itu tampaknya kurang berguna lantaran kondisi Kin yang sudah bersimbah darah. Kaido pun menyebut bahwa usaha Kin tidak akan berguna karena hasil akhirnya akan tetap sama, yaitu Momonosuke akan mati di tangan Kaido. Kaido pun mengambil pedang milik Kin dan langsung menancapkannya ke tubuh Kin. Kin yang sudah tak berdaya langsung terkapar di tanah dan Kaido melanjutkan perburuan terhadap Momonosuke. Di momen pelariannya, Momonosuke memegang salah satu maris dan hendak menyampaikan sebuah pengumuman pada semua orang yang ada di Onigashima. Sambil menangis, Momo mengumumkan bahwa Luffy masih hidup. Suara yang dia dengar di chapter 1014 ternyata adalah suara dari Luffy yang kini tenggelam di lautan Wano. Momo dan Luffy menggunakan kemampuan Voice of All Things untuk saling berkomunikasi dan Luffy ingin Momo menyampaikan kabar bahwa dia masih hidup. Luffy tak mau para pejuang kemerdekaan Wano jadi patah arang dengan kabar yang disampaikan Kaido. Luffy pun meminta semua orang tetap bertarung sekuat tenaga dan tetap percaya bahwa dia akan bisa mengalahkan Kaido. Ucapan Luffy yang disampaikan Momo itu langsung membakar semangat para samurai yang tadi sempat padam dan pertarungan pun kembali panas. Jelang akhir chapter, Eiichiro Oda menyisipkan sedikit perkembangan dari masing-masing karakter di Onigashima. Luffy yang tubuhnya tenggelam ditemukan oleh anggota Heart Pirates yang masih berkeliaran di lautan menggunakan Polar Tongue. Mereka tampaknya juga mendengar suara Luffy dan bergegas untuk menyelamatkan kapten bajak laut topi jerami itu. Lalu Nami, Usopp, dan Tama yang sedang melarikan diri turut bersyukur bahwa Luffy masih hidup. Namun mereka dikagetkan dengan suara misterius yang muncul dari klimatak milik Nami. Dan ternyata suara itu muncul dari Zeus yang sukses melarikan diri Big Mom dan bersembunyi di klimatak Nami. Lalu ada Big Mom yang sedang terlibat 1 lawan 1 dengan Eustace Kid. Di tengah-tengah pertarungan, Law muncul sambil mengatakan bahwa dia sudah lama mengenal Luffy dan itu membuat dia mempercayai kabar yang disampaikan Momo. Law pun mengajak Kid untuk bekerja sama melawan Big Mom karena dia tak mungkin bisa mengalahkan Big Mom sendiri. Chapter 1015 pun ditutup dengan Kaido yang berhasil menemukan Momo serta Shinobu dan membuat keduanya terpojok. Sayangnya saat Kaido hendak menghabisi Momo, Yamato muncul dan berniat untuk menghadapi sang ayah. Yamato mengatakan selama ini dia terbelenggu rantai ayah dan anak dengan Kaido dan pertarungan di Onigashima ini merupakan saat yang tepat untuk memutus ikatan darah tersebut.